Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 10 Biofisika, program studi biologi terapan, dengan anggota Nova Dwitasari dengan NPM 2017061021, dengan rekan saya yaitu Siti Nurlilawati dengan NPM 2017061020. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laminar airflow. Ya, laminar airflow atau biasanya disingkat dengan LAF digunakan sebagai ruang untuk pengerjaan secara aseptis. Prinsip penaseptisan suatu ruang berdasarkan aliran udara keluar dengan kontaminasi udara dapat diminimalkan. Adapun alat-alat yang dimasukkan ke dalam laminar airflow yaitu lampu alkohol atau baktisinerator, kemudian wadah alkohol, botol atau gelas piala kurang lebih 250 ml, pinset, skapel, gunting, dan jarum, kemudian petri dish steril, kemudian dissenting mikroskop bila sedang isolasi meristem, kemudian kertas tisu atau kapas, dan yang terakhir yaitu spray berisi alkohol 70%, tidak harus dalam kabinet. Selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu ini adalah gambar dari laminar airflow. Untuk yang pertama yaitu filter. Filter berfungsi untuk melakukan pengecekan filter adalah menyaring udara masuk ukuran pori-pori pada prefilter berkisar di 5 mikrometer. Untuk yang kedua yaitu blower. Blower berfungsi untuk menghembuskan udara bersih yang telah disaring oleh filter ke ruang kerja dan akan keluar dari posisi atas atau depan. Kemudian, microcontroller berfungsi untuk melakukan pengecekan kekuatan hembusan angin menggunakan alat anemometer. Selanjutnya, lampu UV LED. Untuk lampu UV berfungsi untuk sterilisasi, mereduksi bakteri dengan cahaya yang aman, dengan cara yang aman. Kemudian lampu LED berfungsi untuk memberikan pencahayaan yang cukup. Selanjutnya panel kendali. Panel kendali atau tempat pengontrol listrik yang berfungsi mengatur dan mengendalikan beban listrik yang biasanya terdapat dua jenis yaitu manual dan otomatis. Pada panel kendali laminar airflow manual, biasanya terdapat beberapa switch atau scalar yang digunakan untuk lampu UV, lampu LED, serta blower. Sedangkan pada panel kendali laminar airflow jenis otomatis lebih modern dibandingkan dengan yang manual. Sudah terdapat LED atau screen yang digunakan untuk monitoring status LED, UV, ataupun blower. Kemudian, ruang kerja. Ruang kerja atau meja kerja steril untuk melakukan kegiatan inokulasi atau penanaman mikroba. Selanjutnya, frame penyangga. Frame penyangga berbentuk untuk digunakan sebagai penyangga. Biasanya terbuat dari besi untuk kerangka baja, diperuntukkan untuk menopang beratnya laminar airflow. Kemudian yang terakhir yaitu roda. Roda digunakan untuk mempermudah pemindahan laminar airflow dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu laminar airflow, sering disebut juga sebagai Biological Safety Cabinet atau BSC, yaitu alat yang berguna untuk bekerja secara aseptis secara BSC atau karena BSC atau LAF mempunyai pola pengaturan dan penyaringan aliran udara sehingga menjadi steril dan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan. Prosedur penggunaan BSC atau LAF adalah sebagai berikut. Prosedur penggunaan laminar airflow. Yang pertama yaitu hidupkan lampu UV selama 2 jam, selanjutnya matikan segera sebelum mulai bekerja. Selanjutnya, pastikan kaca penutup terkunci dan pada posisi terendah. 3. Nyalakan lampu neon dan blower. 4. Biarkan selama 5 menit. Kemudian, cuci tangan dan lengan dengan sabun gemisidal atau alkohol 70%. Selanjutnya, usapkan permukaan interior laminar airflow atau BSC dengan alkohol 70% atau dengan disinfektan yang cocok dan biarkan menguap. Kemudian masukkan alat dan bahan yang akan dikerjakan, jangan terlalu penuh atau overload karena memperbesar resiko kontaminan. Kemudian alat atau bahan yang telah dimasukkan ke LAV atau BSC sedemikian rupa sehingga efektif dalam bekerja dan tercipta areal yang benar-benar steril. Dan jangan menggunakan pembakar bunsen dengan bahan bakar alkohol, tapi gunakan yang berbahan bakar gas. Dan kerjakan secara aseptis dan jangan sampai pola aliran udara terganggu oleh aktivitas kerja. Setelah selesai bekerja, biarkan 2-3 menit supaya kontaminan tidak keluar dari BSC. Dan usapkan permukaan interior LAV atau BSC dengan alkohol 70% dan biarkan menguap, lalu tangan dibasuh dengan disinfektan. Yang terakhir, matikan lampu neon dan blower. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu mekanisme atau prinsip kerja laminar airflow, yaitu yang pertama dimulai dari prefilter, kemudian diteruskan ke sistem blowering, kemudian diteruskan ke HEPA filter, selanjutnya ke ruang kerja, dan kembali diteruskan ke HEPA filter. Adapun udara dikeluarkan melalui HEPA filter terletak di atas. Prinsip kerja LAF, laminar airflow digunakan sebagai meja kerja steril untuk kegiatan inokulasi atau penanaman. Laminar airflow mengutamakan adanya hembusan udara steril yang digerakkan oleh blower yang disaring oleh HEPA filter. Sebelum dioperasikan, laminar airflow harus dinyalakan minimal 30 menit dan harus dilakukan penyemprotan dengan alkohol agar alat dan ruang kerja tersebut terjamin kesteriliannya. Pada saat melaksanakan pekerjaan, harus dinyalakan blowernya yang berfungsi sebagai penghembus udara steril dan lampu tel sebagai penerang. Agar laminar airflow dapat difungsikan setiap saat, pemeliharaan dan perawatan alat harus dilakukan. Intinya, pada prinsip kerja LAF ini mengutamakan adanya hembusan udara steril yang digerakkan oleh blower untuk kegiatan inokulasi atau penanaman. Kemudian, metode dalam laminar airflow. Sama halnya dengan alat-alat laboratorium lainnya, laminar airflow juga membutuhkan perawatan yang cukup sulit, yakni sebagai berikut. A. Perawatan sederhana. 1. Perhatikan prefilter bila sudah kotor agar dicuci dan dipasang kembali. Kemudian yang kedua, HEPA filter bila sudah kotor dapat dibersihkan dengan cara meniup dari arah muka dengan kompresor bertekanan tinggi. 3. Jangan melihat langsung pada lampu UV dan agar efisien dari lampu UV dapat lebih baik, maka kaca penutup bagian atas dapat dibuka. Selanjutnya, perawatan menengah. Laminar airflow dapat dibersihkan dengan menggunakan lap basah.
tetapi HEPA filter tidak boleh terkena air atau cairan. Jalankan fan dengan kecepatan penuh selama kurang lebih 1 jam. Bersihkan kembali bagian dalam dengan menggunakan cairan disinfektan. Perhatikan agar bagian HEPA filter tidak terkena cairan secara langsung. Jalankan kembali fan dengan kecepatan penuh selama 1 jam. Laminar airflow siap dioperasikan. Bila mana fan tidak dijalankan, dianjurkan agar lampu UV dalam keadaan nyala. Untuk mencegah kontaminasi, sebelum dipergunakan sebaiknya dibersihkan kembali dengan cairan disinfektan. Kemudian, perawatan khusus. Fan setelah digunakan selama kurang lebih 1 tahun, dianjurkan agar fan diberi minyak pelumas. Minyak pelumas yang digunakan merupakan minyak pelumas untuk mesin jahit. Kemudian pre-filter apabila sudah rusak dan suka dicuci, dapat diganti dengan glass fiber filter. Bila tidak tersedia, dapat menggunakan filter atau kapas yang biasa digunakan untuk akuarium. Ketiga, HEPA filter dibersihkan setiap 6 bulan sekali dan diganti setiap 24-26 bulan dari awal pemakaian. Pergantian harap diperhatikan agar mensil atau menutup semua lubang yang mungkin timbul dengan silikon rubber dan jangan sampai permukaan HEPA filter terkena benda tajam. Untuk bagian-bagian laminar airflow. Untuk blower berfungsi sebagai untuk menghembuskan udara bersih yang telah disaring oleh filter ke ruang kerja dan keluar dari posisi atas atau depan. Kemudian, pre-filter adalah filter pertama. Jadi setelah udara masuk, akan ada filter selanjutnya yang bertugas membersihkan udara dan bakteri ataupun virus. Kemudian, HEPA filter. HEPA filter dengan pori-pori 0,3 mm dan terdapat pada bidang keluar udara ke arah permukaan tempat kerja. Yang terakhir yaitu ruang kerja. Ruang kerja atau meja kerja berfungsi untuk tempat steril melakukan kegiatan inokulasi atau penanaman. Selanjutnya yaitu laminar airflow terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama laminar airflow horizontal dan yang kedua laminar airflow vertikal. Untuk laminar airflow horizontal, jenis laminar airflow yang menghembuskan udara dari depan ke belakang, yang artinya kemungkinan besar lebih luas penyebaran udara di ruang kerja. Next. Kemudian laminar airflow vertikal. Laminar airflow jenis vertikal biasanya menghembuskan udara dari atas ke bawah, kemudian keluar melalui bagian bawah ruang kerja. Pada aliran vertikal, aliran mengalir dari bawah dan menjauh dari petugas yang bekerja, sehingga memberikan lingkungan kerja lebih aman. Laminar airflow vertikal dalam membuka pre-filter dibuka dan ditutup dari bagian bawah, dan keunggulannya yaitu tidak terjadi masalah saat blocking karena objek yang diteliti terlalu besar, sehingga udara HEPA filter tidak langsung mengenai wajah pekerja, karena alirannya yaitu vertikal dari atas ke bawah, di mana udara masuk melalui pre-filter, kemudian disaring oleh blower, dihembuskan ke HEPA filter untuk penyaringan kedua, dan masuk pada ruang kerja atau tempat kerja, dan dihembuskan melalui ruang kerja tersebut. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan,
itu datangnya dari kami, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah, saya akan menutup presentasi pada kali ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.